Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalawatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Bagaimana kabarnya Anda sekalian? Semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu kembali dalam rangka menuntut ilmu secara daring, yang mana hari ini akan kita bahas tentang hadis menuntut ilmu. Pastinya Anda semuanya sudah tahu kan dan sudah hafal baik bahasa Arabnya maupun terjemahannya, yaitu hadis menuntut ilmu yang berbunyi thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lainnya. Apakah menuntut ilmu itu? Jadi akan kami jelaskan secara singkat tentang hadis menuntut ilmu dan faidah-faidahnya ya. Anda dengarkan dengan seksama dan semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat meskipun masih banyak kekurangannya ya. Silakan didengarkan baik-baik dan nanti tolong dijawab pertanyaannya, kemudian dikirim ke grup WA masing-masing dengan pesan suara ya, dengan pesan suara saja untuk menjawab pertanyaan nanti di akhir video yang kami sampaikan ya. Boleh pakai video, boleh pakai pesan suara ya. Sekarang dengarkan baik-baik apa yang kami sampaikan. Kita ulangi. Hadis tentang menuntut ilmu yaitu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Siapakah muslim itu? Nah, Anda semuanya pasti muslimah. Kalau laki-laki namanya muslim, perempuan namanya muslimah. Siapakah mereka muslim dan muslimah? Yaitu siapa saja yang memeluk agama Islam, maka mereka disebut muslim atau muslimah. Bagaimana sih menuntut ilmu itu? Nah, menuntut ilmu akan terlaksana bila ada murid, ada guru, dan ada bahan yang akan diajarkan, materinya ya. Murid itu yang belajar, guru adalah yang mengajar, yang menyampaikan materi, dan materi pelajaran atau materi ilmu adalah bahan yang diajarkan atau yang disampaikan ya. Contohnya ilmu agama ada hafalan Al-Quran, ada ilmu hadis dan lain sebagainya. Sedangkan ilmu dunia ada seperti IPA, IPS, bahasa Inggris, matematika, komputer dan lain sebagainya ya. Dan ditekankan adalah ilmu agama ya, supaya kita selamat di dunia dan di akhirat ya. Kalau ilmu dunia hanya untuk mendukung kita dari keperluan duniawi kita ya. Lalu mengapa kita menuntut ilmu? Apa sih tujuannya kita menuntut ilmu ya? Dengarkan baik-baik. Tujuan kita menuntut ilmu adalah yang pertama, yaitu mengangkat kebodohan ya. Tujuan menuntut ilmu yang pertama adalah mengangkat kebodohan. Mengapa kebodohan harus dihilangkan atau harus diangkat, harus dihilangkan ya? Karena orang yang bodoh adalah orang yang menderita ya. Bodoh dalam ilmu dunia saja sudah dia menderita. Contohnya dia nggak bisa membaca, dia nggak bisa menulis, dia tidak bisa berhitung, maka dia akan menderita, dia akan merasa susah, apa-apa tidak bisa ya dia ya. Apalagi dia tidak bisa sama sekali ilmu agama, dia nggak bisa sholat karena nggak mau belajar ya. Dia nggak ngerti apa itu wudhu, dia nggak ngerti apa itu najis ya, maka menderitanya dia berlipat-lipat. Dia di dunia menderita karena kebodohan, dan di akhirat akan diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Itu adalah tujuan menuntut ilmu yang pertama, yaitu mengangkat kebodohan
supaya kita tidak bodoh. Yang kedua yaitu menghilangkan sifat malas. Ya, jadi orang-orang yang tidak mau menuntut ilmu itu adalah orang-orang yang malas. Ya, siapapun yang tidak mau menuntut ilmu, tidak mau belajar, pasti dia orang yang malas. Dan malas adalah sebab orang menjadi bodoh. Ya, jadi Ananda sekalian jangan jadi pemalas. Jadilah anak-anak yang giat belajar. Dan dia supaya Ananda sekalian sudah tidak malas dan bersedia menuntut ilmu, dia angkat kebodohannya, dihilangkan kebodohannya, maka dia akan memberikan manfaat buat dirinya sendiri, buat orang tuanya, maupun untuk orang yang lain. Itu adalah manfaat menuntut ilmu atau tujuan menuntut ilmu yang kedua, yaitu menghilangkan sifat malas. Yang ketiga, tujuan kita menuntut ilmu adalah menyelamatkan kita. Ini yang penting ya, menyelamatkan kita dari musibah dunia dan akhirat. Kok bisa menyelamatkan kita dari musibah dunia dan akhirat? Bila seseorang itu, Ananda sekalian, bila seseorang itu mau menuntut ilmu, khususnya ilmu agama ya, maka ia akan terhindar dari keburukan-keburukan. Karena dengan ilmu yang ia pelajari, maka ia bisa beramal soleh, dia bisa bekerja, dia bisa mengerjakan sesuatu yang bermanfaat buat dirinya sendiri ya, maupun untuk orang lain. Dan dengan ilmu itu, maka khususnya ilmu agama ya, dengan ilmu itu maka ia akan beribadah kepada Allah dengan yang terbaik, hingga insya Allah ia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab amal soleh dia. Ya, karena amal soleh tidak akan bisa kita laksanakan bila kita ini tidak mau menuntut ilmu ya, akhirnya menjadi musibah buat kita di akhirat kelak. Tidak mau belajar untuk sholat, tidak mau belajar untuk wudhu, maka hati-hati, bisa-bisa muslim kita menjadi gugur karena gak mau sholat ya, karena batasan antara kita dengan orang-orang kafir adalah sholat ya, hati-hati. Ananda sekalian ya, janganlah jadi pemalas, angkatlah kebodohan dari diri kita dan kita bisa selamat di dunia dan akhirat, yaitu dengan menuntut ilmu. Itu adalah 3 tujuan menuntut ilmu. Kita ulangi, yang pertama adalah untuk mengangkat kebodohan, yang kedua menghilangkan sifat malas, yang ketiga adalah bisa menyelamatkan kita dari musibah dunia dan akhirat. Yang keempat berikutnya yaitu bagaimanakah cara menuntut ilmu ya. Cara menuntut ilmu itu ada bermacam-macam. Di antaranya adalah yang pertama belajar kepada orang tua, kepada bapak ibu kita, kepada orang tua kita ya. Mereka adalah tempat pertama kali kita belajar. Tempat pertama kali kita belajar bagaimana kita mau bicara, bagaimana kita belajar berjalan, bagaimana kita belajar tentang adab di dalam rumah dan lain sebagainya ya. Ini adalah cara menuntut ilmu yang pertama, yaitu belajar kepada kedua orang tua kita, khususnya mengenai apa? Mengenai teladan ya. Mengenai teladan ya. Orang tua kita adalah teladan kita ya. Belajarlah kepada mereka dan semoga orang tua kita termasuk hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah. Yang kedua, cara menuntut ilmu yang kedua adalah belajar di lingkungan sekitar rumah kita, dengan tetangga, dengan kawan-kawan kita, dengan cara bermain atau berinteraksi sosial yang lain ya, dengan interaksi yang baik, dengan muamalah yang baik, dan kita menjauhi muamalah yang buruk seperti berkata kasar ya, berkata-kata yang kotor dan jorok ya, tidak punya adab ya. Belajarlah kepada lingkungan kita, kepada tetangga kita dan kawan-kawan kita, bermain yang baik, bermuamalah yang baik, bertutur kata yang baik. Itu termasuk kita belajar di lingkungan. Kemudian yang ketiga yaitu belajar di sekolah. Itu belajar hal-hal yang berkaitan dengan ilmu yang kita butuhkan pada tempat yang khusus, dengan waktu dan materi yang diatur oleh lembaga pendidikan, yang kita harus taat kepada
aturan-aturan tersebut, yaitu di sekolah ya. Di sekolah itu kita harus disiplin, nggak boleh terlambat, harus ada setoran hafalan sekian dan sekian, harus pakai seragam, dan harus bayar begini dan begitu ya. Banyak sekali aturan-aturan yang bila kita masuk ke sekolah. Jadi ketika Ananda sekolah, jangan sampai menyia-nyiakan apa yang orang tua Ananda sekalian usahakan. Jangan sampai berkhianat. Contohnya bagaimana? Izinnya berangkat sekolah sama orang tua, ternyata dia nggak sekolah, dia pergi ke warnet. Itu ada kawan-kawan kita seperti itu ya, pergi ke warnet, nongkrong di taman, atau cuma sekedar jajan, atau malas di sekolah sampai di rumah dia tidur ya. Itu sama saja dengan tidak amanah. Hati-hati ya, tidak amanah dengan apa yang diharapkan oleh orang tua kita di sekolah ya. Jangan sampai ya. Semoga kalian semuanya menjadi anak-anak ya soleh dan soleha. Kemudian yang keempat, cara menuntut ilmu adalah dengan bermulazamah. Apa itu mulazamah? Yaitu mengikuti guru. Seperti halnya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, juga Abu Hurairah radhiyallahu an kepada Nabi Muhammad SAW. Kemana-mana mengikuti Nabi Muhammad, belajar kepada para ulama yang diakui keilmuannya ya. Selalu bersama mereka untuk mengambil ilmu, baik itu tentang adab maupun ilmu agama. Itu yang keempat. Yang kelima, yaitu dengan sarana lain, seperti contohnya di media sosial. Misalnya kita ingin mencari pengetahuan tentang binatang, maka kita akan mencari channel-channel yang khusus menayangkan tentang binatang. Kita ingin ilmu agama, ceramah misalkan, kita mencari channel-channel yang ada di media sosial tentang penyampaian ilmu-ilmu agama. Begitu juga dengan yang lainnya. Itu adalah cara yang keempat, yaitu sarana yang kelima, yaitu sarana yang lain. Jadi cara menuntut ilmu ada 5. Pertama, belajar kepada kedua orang tua. Yang kedua, belajar di lingkungan sekitar kita. Yang ketiga, belajar di sekolah. Yang keempat, dengan cara mulazamah. Yang kelima, dengan cara yang lain, yaitu semisal media sosial. Lalu kapan kita menuntut ilmu? Yang terakhir, kapan kita menuntut ilmu? Jawabannya adalah sejak kita kecil sampai nanti kita meninggal dunia, karena ilmu Allah itu luas ya. Sejak kita kecil kita belajar merangkak, kita belajar bicara, kita belajar bagaimana cara berjalan, berlari, kita belajar cara naik sepeda, hingga kita mempelajari ilmu dunia maupun ilmu agama, dengan tujuan supaya kita tidak bodoh, supaya bukan jadi orang yang malas, supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Itulah hadis tentang menuntut ilmu bersama sedikit faedah yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan soleha, dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita semuanya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak di surganya yang tinggi. Amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah tadi Ananda sekalian mendengar sedikit penjelasan tentang hadis menuntut ilmu, maka tibalah kita untuk memberikan pertanyaan kepada Ananda sekalian ya. Silakan dijawab baik melalui video atau melalui pesan suara ya. Pertanyaannya mudah ya, semoga Ananda bisa menjawabnya ya. Pertanyaannya adalah, sebutkan 3 tujuan menuntut ilmu yang kami sampaikan tadi, yaitu sebutkan 3 tujuan menuntut ilmu ya. Silakan Anda jawab dan kirimkan ke grup WA masing-masing kelas, dan
tetap semangat belajar meskipun kita belajar melalui daring ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.